Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Rejalil Ahyar Syarif, STB 5149, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan kelas A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai praktik kerja lapangan yang saya lakukan di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Makassar. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membantu saya dalam menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan saya. Saya berterima kasih juga kepada dosen penguji dan ketua penguji yang telah menyempatkan waktunya. Langsung saja pada Balai Pemasyarakatan kelas 1 Makassar yang sebelumnya bernama Balai Bispa kelas 1 Ujung Pandang. Balai Bispa kelas 1 Ujung Pandang berubah menjadi Bapas kelas 1 Ujung Pandang tahun 1997, kemudian Bapas kelas 1 Ujung Pandang berubah nama menjadi Bapas kelas 1 Makassar berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M01 garis datar PR 0703 tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997 tentang perubahan nomenklatur Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengatasan Anak menjadi Balai Pemasyarakatan yang disingkat menjadi Bapas. Kemudian pada struktur organisasi Balai Pemasyarakatan kelas 1 yang dikepalai oleh Kepala Bapas yang mana Kepala Bapas membawahi yang mana Kepala Bapas di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Makassar dikepalai oleh Bapak Sopiana AMDIP, yang dimana terdapat 2 kasih dan 1 kasubag TU, di mana kasih bimbingan klien dewasa pada Bapas kelas 1 Makassar diduduki oleh Bapak Aliswandi SH dan kasih bimbingan klien anak dijabat oleh Bapak Samsudin SOS MM. Kemudian kasubag TU dijabat oleh Ibu Andi Sri Wahyuni, yang mana pada bagian kasubag TU membawahi 3 kaur, yaitu kaur keuangan, kaur kepegawaian, dan kaur umum. Dan pada kasih bimbingan klien dewasa atau pada bagian bimbingan klien dewasa yang biasa disebut dengan BKD, membawahi 3 kasubsi. Yang pertama kasubsi BIM Kemas, kasubsi bimbingan kerja, dan kasubsi registrasi klien dewasa. Kemudian pada bagian bimbingan klien anak itu juga membawahi 3 kasubsi. Yang pertama kasubsi registrasi klien anak, kasubsi bimbingan kerja klien anak, dan kasubsi BIM Kemas klien anak. Pada Balai Pemasyarakatan kelas 1 Makassar terdiri dari 13 orang pejabat struktural, 19 orang pegawai di bagian administrasi, tidak ada pegawai di bagian penjagaan, dan 90 orang JFT. Dalam hal ini JFT yang dimaksud adalah PK. Kemudian pada data pendampingan anak, sewaktu saya melaksanakan PKL di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Makassar, data pendampingan anak yang bersumber dari kepolisian berjumlah 181 orang, dari kejaksaan 100 orang, pengadilan 220 orang dengan jumlah 501 orang. Dan pada data pembimbingan klien dewasa, dalam hal ini CB, CMB, dan PB, data CMB terdiri dari 943 data permintaan, CMB 7, dan PB 3490 dengan jumlah 4440. Kemudian data fasilitatif di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Makassar. Balai Pemasyarakatan kelas 1 Makassar berdiri di atas lahan seluas 1950 meter persegi dengan luas bangunan 756 meter persegi dengan fasilitas-fasilitas yaitu gedung kantor yang terdiri dari 2 lantai, 1 musola,
3 gedung unit kantor permanen, 1 ruang konseling, dan 1 rumah dinas. Pada administrasi Balai Pemasyarakatan, di bagian kepegawaian yaitu mengurus semua kegiatan tentang kepegawaian seperti pangkat, jenjang, kenaikan gaji berkala, izin, dan cuti. Dan untuk di bagian keuangan, bertugas untuk mengelola, menyusun anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dan untuk di bagian urusan umum mengenai hal-hal terkait administrasi rumah tangga kantor. Balai Pemasyarakatan tentu saja bertugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PK atau pembimbing kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan adalah proses pengumpulan data dan informasi mengenai klien pemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Litmas bertujuan untuk memahami latar belakang, kondisi, dan kebutuhan klien sehingga dapat disusun rekomendasi pembinaan yang tepat. Beberapa jenis litmas yaitu litmas pembinaan awal, litmas perawatan, litmas diversi, dan litmas integrasi klien dewasa. Serta masih ada beberapa jenis litmas lainnya. Kemudian pada pendampingan klien anak. Pendampingan klien dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak klien selama proses peradilan, mulai dari pra-adjudikasi hingga pasca-adjudikasi. Layanan ini mencakup bantuan hukum, psikologis, dan sosial untuk klien dewasa maupun klien anak. Pendampingan klien anak merupakan salah satu tugas utama PK yang bertujuan melindungi hak-hak anak dan memastikan anak mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta bimbingan yang tepat. Selanjutnya, pembimbingan klien anak dan dewasa. Pembimbingan adalah upaya untuk membantu klien dalam proses rehabilitasi dan integrasi kembali ke masyarakat. Pembimbingan terbagi menjadi pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian yaitu program-program yang bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku klien berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Kemudian pembinaan kemandirian yaitu program-program yang membantu klien memperoleh keterampilan dan kemampuan yang dapat digunakan setelah bebas berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Kemudian pengawasan klien anak dan dewasa. Pengawasan klien untuk memastikan bahwa klien memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan pengadilan dan rekomendasi Litmas. Pengawasan mencakup progres keefektifan klien, perubahan perilaku, hasil pembimbingan kepribadian dan kemandirian, serta dilakukan secara langsung atau tatap muka dan tidak langsung atau melalui laporan berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Jadi tugas utama di Balai Pemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu ada 3, ya meliputi pembimbingan, pembinaan, dan pengawasan. Serta di Balai Pemasyarakatan dilaksanakan juga sidang TPP atau sidang tim pengamat pemasyarakatan. Dapat dilihat dokumentasi ketika kami melakukan sidang TPP di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Makassar. Kemudian proses pengoperasian SDP atau register klien. Jadi sistem database pemasyarakatan digunakan untuk mencatat dan mengelola data klien pemasyarakatan. Proses di SDP Bapas dan SDP Lapas tentu saja berbeda karena di SDP Bapas digunakan untuk mengetahui data-data klien dan terdapat juga fitur untuk melaporkan wajib lapor para klien. Dan PK diwajibkan untuk membuat laporan rutin mengenai perkembangan klien. Laporan ini mencakup evaluasi program pembimbingan dan pengawasan serta rekomendasi untuk langkah selanjutnya. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dalam sidang TPP dan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pembinaan klien. Hal ini berdasarkan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Selanjutnya, pengelolaan urusan umum kepegawaian dan keuangan. Pengelolaan urusan umum kepegawaian dan keuangan di Bapas dilakukan secara terstruktur untuk mendukung kelancaran operasional. Bagian kepegawaian bertanggung jawab atas administrasi SDM termasuk rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi kinerja.
Bagian keuangan mengelola anggaran dan keuangan, sementara untuk urusan umum mengenai logistik dan fasilitas kantor. Kemudian di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Makassar ada yang namanya Pokmas Lipas, yaitu kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan yang berperan penting dalam mendukung proses pemasyarakatan. Pokmas Lipas membantu dalam berbagai kegiatan pembinaan, memberikan dukungan moral dan material kepada klien, serta memfasilitasi program-program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Ada hal unik yang saya temukan di Bapas kelas 1 Makassar, yaitu Bapas kelas 1 Makassar mengembangkan sendiri atau membuat sendiri aplikasi yang bernama Gamara. Jadi aplikasi web yang bernama Gamara dilengkapi dengan fitur pembuatan dokumen otomatis serta database yang memuat seluruh data klien yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas kerja pembimbing kemasyarakatan. Aplikasi Gamara menyediakan juga gudang literasi yang berfungsi sebagai referensi bagi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Jadi di dalam aplikasi Gamara, semua litmas dimasukkan ke dalam aplikasi Gamara dan semua kinerja-kinerja pegawai ataupun progres pegawai dalam melaksanakan, dalam hal ini progres PK dalam melaksanakan litmas juga terbaca di dalam aplikasi Gamara. Sejauh mana PK tersebut menyelesaikan litmasnya dan berapa yang telah dia diselesaikan dan belum PK tersebut selesaikan. Jadi dapat dimonitor langsung oleh Kepala Bapas Makassar. Berikut merupakan dokumentasi saya selama ada di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Makassar, yang dokumentasi pertama ketika saya melaksanakan litmas diversi untuk anak, dan yang kedua ketika saya melaksanakan ketika saya berada di bagian kepegawaian, dan yang ketiga sewaktu melaksanakan seminar sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di Makassar bersama dengan para PK. Sekian presentasi dari saya. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.